Seorang aquascaper tentu tidak asing dengan yang namanya alga. Alga adalah pengganggu bagi tanaman dan bisa mempengaruhi kesehatan ekosistem yang ada di dalam aquascape. Untuk itu, dibutuhkan ikan-ikan pembersih yang ampuh memakan alga-alga jahat, atau orang-orang menyebutnya sebagai algae eater. Jadi di video kali ini, saya akan mengulas salah satu jenis ikan pemakan alga, yaitu ikan otto atau sering disebut Otocinclus, dari ciri-cirinya hingga cara merawatnya. Tentang ikan Otocinclus. Otocinclus adalah genus catfish air tawar dari keluarga Loricariidae. Ada sekitar 19 spesies Otocinclus, dan mereka hadir dalam semua ukuran, pola, dan warna yang berbeda. Mereka sering disebut sebagai otto atau dwarf sucker. Ikan ini asli dari Amerika Selatan, terutama di sungai-sungai Argentina Utara dan Venezuela. Tidak seperti ikan tropis Amerika Selatan lainnya, mereka tidak ditemukan di sungai Amazon besar yang mengalir melalui benua. Kebanyakan ikan otto ditambahkan ke akuarium karena ikan ini memiliki kelebihan lain, yaitu mereka hebat dalam membersihkan ganggang dan pemakan alga. Jika ganggang semakin tidak terkendali di dalam akuarium Anda, ikan ini akan bekerja dengan sangat baik, dan dengan cepat menghabiskan ganggang. Perilaku khas ikan Otocinclus. Otocinclus adalah ikan kecil dan damai, yang tidak akan mengganggu ikan lain, namun, mereka dapat dengan mudah dimakan oleh ikan lain yang lebih besar, sehingga mereka secara alami penakut. Sebagian besar hidup mereka dihabiskan di bagian bawah akuarium dan di permukaan dekorasi, tanaman, dan kaca akuarium. Jika tidak ada ganggang, mereka akan pindah ke permukaan baru. Kawanan otto cenderung untuk tetap bersatu dan merumput di area yang sama ketika sebuah kawanan menempel pada sisi-sisi akuarium. Penampilan ikan Otocinclus. Lele hias ini sangat bagus untuk akuarium kecil 40 literan, karena ikan dewasa jarang melebihi ukuran 5 cm. Spesies terkecil, Otocinclus tapirape, hanya tumbuh sepanjang 2,5 cm. Spesies terbesar adalah Otocinclus flexilis, yang mencapai panjang 5,5 cm. Tubuh mereka berbentuk silindris sederhana, yang menyempit ke arah kepala dan sirip ekor. Di kepala ada mulut yang kuat, yang digunakan untuk menempel pada permukaan. Membedakan jenis kelamin Otocinclus bisa sulit, betina biasanya lebih besar dan lebih lebar. Ini akan lebih terlihat ketika Anda memeriksanya dari atas atau bawah. Soal warna dan pola, satu spesies dapat terlihat sangat berbeda dengan yang lain. Pengaturan akuarium. Otocinclus adalah ikan yang tinggal di bawah, sehingga pengaturan level bawah akuarium, pilihlah substrat berpasir halus. Butir kasar dapat menggores tubuh mereka dan menyebabkan masalah kesehatan. Pilihlah beberapa dekorasi dan sebarkan di seluruh bidang. Batuan dapat digunakan untuk membuat gua. Ini akan digunakan sebagai tempat berlindung ketika otto sedang stres. Tumbuhan seperti Staurogine repens dapat digunakan untuk menyediakan lebih banyak tempat berteduh. Mereka juga menyediakan lebih banyak permukaan untuk pertumbuhan alga. Meskipun mereka vegetarian, otto akan tetap memakan ganggang, alih-alih memakan tanaman Anda. Air di dalam akuarium harus bagus dan bersih, dengan kadar amonia dan nitrit tetap pada tingkat 0 ppm. Penggantian air setiap 1-2 minggu sekali akan membantu mencapai hal ini. Suhu air harus 22-26 derajat Celcius dan pH harus sedekat mungkin dengan netral, antara 6,8-7,5. Air lunak sangat ideal, tidak lebih tinggi dari 15 desihenry. Anda tidak perlu peralatan khusus untuk menggerakkan air. Anda dapat menggunakan pompa udara standar untuk oksidasi, tetapi itu tidak perlu. Lampu akuarium standar juga akan baik-baik saja. Ukuran akuarium. Otocinclus adalah ikan kecil, sehingga mereka akan merasa nyaman di rumah kecil. Akuarium 40 literan sudah cukup untuk kelompok kecil otto 4-6 ekor. Anda dapat terus menambahkan lebih banyak ikan ke kawanan Anda. Setiap tambahan ikan membutuhkan tambahan beberapa liter air. Bagian bawah akuarium yang memanjang memiliki area permukaan yang lebih besar. Ini lebih bagus daripada akuarium model tinggi. Makanan ikan Otocinclus.
Ikan ini adalah herbivora, yang membatasi apa yang dapat Anda berikan kepada mereka. Mereka kebanyakan memakan alga, yang biasanya mereka makan di alam liar. Meskipun mereka biasa mengonsumsi ganggang, Anda masih perlu menambahkan beberapa makanan lain juga. Ganggang akan habis dengan cepat jika Anda memelihara sekelompok besar oto. Anda dapat membeli wafer ganggang dari toko-toko yang akan dihabiskan selama beberapa jam. Tambahkan satu setiap beberapa hari sekali. Jika Anda tidak ingin membeli makanan ikan, Anda bisa menggunakan bahan makanan dari dapur. Sayuran hijau, seperti selada, bayam, dan zucchini adalah pilihan baik. Potong satu atau dua bagian kecil, dan masukkan ke dalam akuarium beberapa kali seminggu. Pastikan mereka tenggelam ke dasar akuarium. Setelah 24 jam, angkat semua pakan yang tidak dimakan dari akuarium. Anda juga bisa menggunakan sayuran untuk membuat makanan ikan buatan sendiri. Berhati-hatilah untuk tidak memberi makan oto Anda secara berlebihan. Penting untuk memantau kadar ganggang di dalam akuarium dan menggunakannya untuk memutuskan berapa banyak makanan tambahan yang perlu Anda berikan. Tangmet ikan oto Cinclus. Ikan oto berukuran kecil dan damai, sehingga tidak akan menjadi masalah bagi ikan Anda yang lain. Ini berarti ada banyak kemungkinan teman akuarium untuk mereka. Namun ukurannya yang kecil, membuat oto menjadi sasaran empuk ikan lain, jadi ikan yang besar atau agresif harus dihindari. Ini berarti bahwa banyak ciclit bukan pilihan yang baik. Ikan predator dapat dengan mudah memburu dan membunuh seekor oto Cinclus dengan mudah. Aturan umum adalah menjauhi spesies dengan reputasi agresif atau mulut yang cukup besar untuk memakan keseluruhan tubuh oto. Di luar itu, ada banyak spesies yang bisa dipilih. Beberapa pilihan populer adalah manfish, cherry barb, Corydoras catfish, danio, gurami kerdil, guppy, harlequin rasbora, molly, tetra, dan zebra loahe. Anda juga memiliki opsi untuk mencampur oto dengan invertebrata. Udang dan siput adalah pasangan yang populer karena penampilan dan perilaku yang berbeda. Catatan: jika Anda memiliki akuarium ikan air tawar kecil, oto Cinclus biasanya merupakan tambahan yang bagus. Tentu saja kondisi akuarium juga harus sesuai, tetapi kelompok ini menikmati kondisi yang sama, seperti banyak ikan air tawar lainnya. Cukup sekian video dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.